Bab 1741 Sistem Perencanaan Tertinggi. Bagaimana ini mungkin? Biksu tua itu hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dia telah berkultivasi selama bertahun-tahun dan selalu mahir dalam agama Buddha. Di benua awan surgawi, hanya ada beberapa orang yang bisa menandinginya dalam ajaran Buddha. Tatapan marah Vajra yang baru saja dia perlihatkan adalah teknik Buddha Mahayana Vajra, yang memiliki kekuatan luar biasa melawan iblis di dunia. Bahkan iblis yang juga berkultivasi ke tingkat Celestial Prime tidak akan mampu menahan gerakan ini selama lebih dari 1/4 jam. Iblis besar ini benar-benar telah mematahkan Angry Gaze of Vajranya dengan satu telapak tangan. Dan itu bahkan menyebabkan dia menderita serangan balik yang serius. Dan ini dilakukan hanya dengan jiwa yang terbelah. Itu benar-benar tidak bisa dipercaya. Biksu tua, Angry Gaze of Buddha, Anda bahkan belum mempelajari 30% dari keterampilan Sakyamuni, dan Anda masih ingin menekan saya. Setan itu menatap biksu tua itu dengan merendahkan, suaranya penuh dengan penghinaan. Jika Sakyamuni menggunakan jurus ini, aku akan agak takut padanya. Adapun kamu, terima saja kematianmu. Jangan sombong. Di depan Buddha, kalian para iblis bukanlah apa-apa. Biksu tua itu menarik napas dalam-dalam dan dengan paksa menekan darah yang mengalir keluar dari mulutnya. Setan itu mencibir, mengangkat telapak tangannya yang hitam pekat, dan menekannya ke biksu tua itu. Pergilah ke alam baka dan beritahu Sakyamuni bahwa hari di mana aku benar-benar bebas akan menjadi hari ketika ajaran Buddhanya dihancurkan. Biksu tua itu mengertakkan gigi dan memaksa dirinya untuk bangkit dari tanah. Dia duduk bersila, menyatukan kedua telapak tangannya, dan dengan keras melafalkan kitab suci Buddha. Avalokitesvara Bodhisattva, berjalan di atas ombak yang dalam selama bertahun-tahun. Kekuatan inti surgawi yang agung menyembur keluar dari tubuh biksu tua itu, dan cahaya keemasan yang kuat turun dari langit, menyelimuti biksu tua itu. Pandangan Vajra marah yang awalnya layu di belakangnya diterangi oleh cahaya keemasan dan dipadatkan lagi. Setan, dengan biksu malang ini di sini, aku tidak akan pernah membiarkanmu muncul. Biksu tua itu meraung, dan meridian emas yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di permukaan tubuhnya. Sejumlah besar cahaya keemasan berenang di meridiannya, seperti ikan yang berenang di sungai. Pada saat yang sama, Angry Gaze of Vajra yang besar juga duduk bersila, dan ekspresinya berangsur-angsur menjadi tenang. Itu menyatukan kedua telapak tangannya, benar-benar mengambil postur yang sama dengan biksu tua itu. Bentuk sejati Buddha, dasar orang tua, kamu memang memiliki beberapa keterampilan. Iblis jahat itu sedikit terkejut. Dia tidak menyangka biksu tua itu bisa mengolah bentuk dharma ini. Sayang sekali, sejak kamu bertemu denganku hari ini, bentuk sejati Buddhamu tidak akan pernah menjadi Buddha sejati. Iblis itu mengangkat telapak tangannya ke langit dan meraung, naga merah. Black Key langsung melonjak dan berkumpul di telapak tangannya, membentuk naga hitam besar. Mengaum. Naga raksasa itu menundukkan kepalanya, suaranya seperti lonceng besar. Ruang di sekitarnya terdistorsi oleh raungan ini. Riak yang terlihat dengan mata telanjang menyebar, dan kerikil di sekitarnya langsung musnah di bawah benturan. Iblis. Biksu tua itu meraung, pembuluh darah muncul di dahinya. Dia mendorong telapak tangannya ke langit, ubah ke agama Buddha. Ledakan. Telapak tangan Buddha yang sebenarnya menghadap ke langit dan mendorong ke depan dengan keras. Gerakannya tampak sangat lambat, tetapi dalam sekejap mata, dia sudah berada di depan iblis itu. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Setan itu mencibir dan menekan dengan satu telapak tangan. Naga hitam meraung dan membuka mulutnya yang berdarah ganas, menggigit wujud asli Sang Buddha. Bang! Dalam sekejap, wujud asli Sang Buddha bertabrakan dengan naga raksasa, langsung menerbangkan para penonton di sekitarnya. Para raja surgawi dan yang mulia surgawi yang selamat sudah sangat terkejut ketika mereka melihat pemandangan ini. Ya Tuhan, tingkat pertempuran apa ini? Biksu tua itu hanya berada di alam yang mulia surgawi, tetapi dia benar-benar dapat mengerahkan kekuatan yang begitu kuat. Intinya, dari mana setan ini berasal? Ini terlalu menakutkan. Kekuatan iblis ini sebanding dengan kaisar surgawi. Aku belum pernah melihat keberadaan yang begitu kuat. Semua orang tidak tahu bahwa iblis ini hanyalah jiwa yang terbelah.
Jika mereka tahu tentang ini, mereka mungkin akan pingsan karena ketakutan. Jiwa yang terbelah bisa mengerahkan kekuatan seperti itu. Jika tubuh utama keluar, Celestial Cloud Continent mungkin akan jatuh ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Para raja surgawi dan yang mulia yang hadir tidak kuat dan hanya bisa dianggap rata-rata. Oleh karena itu, mereka tidak dapat ikut campur dalam pertempuran tingkat ini dan hanya bisa berharap biksu tua itu dapat menahannya. Ledakan. Naga hitam dan Buddha menemui jalan buntu. Melihat ini, biksu tua itu menggeram, dan api kemasan mulai muncul dari tubuhnya. "Halama, kamu berani membakar asal-usul Buddhamu?" Setan itu berkata dengan heran. "Bukankah gurumu mengajarimu bahwa membakar asal-usul Buddha akan menyebabkan jiwamu menghilang setelah kematian dan mencegahmu memasuki reinkarnasi?" Biksu tua itu menggertakkan giginya, darah mengalir dari sudut mulutnya. "Selama aku bisa menekan iblis sepertimu, jadi bagaimana jika jiwaku menghilang?" "Kamu punya nyali?" Setan itu tertawa terbahak-bahak dan mengangkat tangannya yang lain. "Karena itu masalahnya, aku akan mengirimmu ke jalanmu." Gas hitam juga menyembur dari tangan satunya dan berkumpul menjadi naga hitam. Itu meraung di langit dan menelan wujud sejati Sang Buddha. Mata biksu tua itu membelalak. Kamu masih memiliki sisa kekuatan?" Dia berpikir bahwa membakar asal-usul Buddha akan cukup untuk menekan iblis ini. Namun, dia tidak menyangka bahwa iblis ini, yang telah disegel selama bertahun-tahun, masih memiliki kekuatan yang begitu kuat dan bahkan belum pernah menunjukkannya sebelumnya. "Pergi dan temui Buddhamu." Setan itu tertawa liar. Kedua naga hitam itu terjerat bersama dan menerkam wujud asli Buddha emas. Retakan. Di bawah tatapan ngeri semua orang, retakan muncul pada wujud nyata Buddha raksasa. Retakan menyebar seperti jaring laba-laba dan segera menutupi seluruh tubuh bentuk nyata. Dengan bang, itu hancur. Puff. Biksu tua itu memuntahkan seteguk darah dan dikirim terbang. Dia terbang melewati semua orang dan mendarat di gurun jauh. Tidak ada yang tahu apakah dia hidup atau mati. Hati semua orang langsung tenggelam ke dasar. Sudah berakhir. Bahkan biksu tinggi ini tidak bisa menghentikannya. Kita sudah mati. Cepat dan lari. Untuk apa kamu berdiri di sini? Berhenti menonton pertunjukan. Cepat dan kembali ke sekte untuk meminta bantuan ketua sekte. Saat mereka hendak melarikan diri, hawa dingin yang menusuk tulang tiba-tiba melanda mereka. Semua orang berbalik perlahan dan melihat dua berkas cahaya merah menembus kabut hitam dan mendarat di atasnya. "Hehe, cemilan kecil, jadilah pertolongan pertama untuk terobosanku." Suara jahat membawa niat membunuh tanpa batas saat menerkam ke arah mereka. Tangan kabut hitam raksasa menjangkau dan menutupi langit, meraih semua orang. Wajah semua orang menjadi pucat. Napas mereka hampir berhenti pada saat itu dan kaki mereka gemetar. Seperti yang diharapkan, yang menyambut mereka adalah kegelapan dan kebobrokan yang tak ada habisnya. Bang! Tangan kabut hitam mendarat dan menenggelamkan semua orang. Setan itu mengangguk puas. Saat dia hendak kembali, dia tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh. Dia berbalik dan langsung tercengang. Kabut hitam tangannya menghilang seolah-olah itu adalah kabut asli. Setiap orang yang diselimuti melihat sekeliling dan bingung. Setan ini, apakah dia mempermainkan kita? Bab 1742 Sistem Perencanaan Tertinggi. Tidak, itu tidak mungkin. Raungan besar iblis bergema di langit, penuh ketidakpercayaan. Buddfest, yang berada di samping mereka, tiba-tiba berseru, "Sialan. Dewa ini ingat." Duan Jiude kaget dan berkata dengan tatapan bingung, "Kamu gila? Apa yang kamu ingat? Kenapa kamu berteriak di sini?" "Tidak, dewa ini baru ingat benda apa ini." Buddfest menunjuk dengan penuh semangat pada sosok iblis besar di depannya. Ludah terbang kemana-mana saat dia berkata, "Benda ini adalah iblis ekstraterestrial." Saat itu, ketika benua awan langit berada dalam kekacauan, bahkan Kaisar Langit bukanlah tandingannya. Dia mendesis. Semua orang menarik napas dalam-dalam dan menatap Buddfest dengan mata kaget. Bahkan Duan Jiude tertegun. "Apakah kamu tahu apa yang kamu bicarakan?" Wajah Duan Jiude penuh dengan ekspresi aneh, dan dia bertanya dengan serius, "Apakah kamu berhalusinasi? Apakah kamu tidak mendengarnya?"
Dia disegel karena dia berperang melawan Buddha sejati. Buddha sejati, itu puluhan ribu tahun yang lalu. Petik 2. Tidak, dewa ini tidak bercanda denganmu. Buddhface berkata dengan marah. Dewa ini pasti bertemu dengan benda ini di salah satu reinkarnasiku. Jurus yang baru saja dia gunakan disebut tangan pemakan surga pemakan jiwa, dan itu membunuh Kaisar Langit dengan satu gerakan. Demon. Duan Jiude mengenal Buddhface dengan baik. Jika dia tidak benar-benar mengingatnya, dia tidak akan mengeluarkannya untuk dibanggakan. Dengan kata lain, Buddhface benar-benar menghadapi iblis besar ini di salah satu reinkarnasinya. Dari mana anjing ini berasal? Kejutan di hati Duan Jiude sekarang lebih kuat daripada saat dia melihat iblis itu, dan pandangan dunianya hancur. Menurut ini, Buddhface telah memulai reinkarnasinya puluhan ribu tahun yang lalu. Teknik macam apa yang dikembangkan orang ini? Setelah puluhan ribu tahun, dia masih berkultivasi? Adapun Celestial Kings dan Celestial Prime di sebelahnya, mereka bahkan lebih terkejut. Bukannya mereka belum pernah mendengar tentang reinkarnasi, tapi itu adalah kekuatan tertinggi yang legendaris. Sekarang, seekor anjing keluar dan berkata bahwa ia telah melihat iblis yang begitu menakutkan puluhan ribu tahun yang lalu? Omong kosong asterisk T. Itu anjing, tidak. Wakil pemimpin fraksi dari fraksi surga yang meledak, apakah kamu yakin pernah melihat hal ini sebelumnya? Celestial Prime ragu-ragu dan bertanya dengan hati-hati. Faktanya, mereka tidak mempercayainya dari lubuk hati mereka. Namun, fraksi surga yang meledak yang dipimpin oleh Suke telah memberi mereka terlalu banyak hal yang sulit dipercaya. Siapa yang pernah melihat Yang Mulia Abadi menyerang Kaisar Abadi? Siapa yang bisa memanggil iblis jahat kuno dari 10.000 tahun yang lalu? Memikirkannya seperti ini, masuk akal jika seekor anjing bereinkarnasi dari puluhan ribu tahun yang lalu. Buddhface memelototinya dan meringis kesakitan. Beraninya kamu meragukan dewa ini? Dewa ini dikenal sebagai gigi besi, gigi tembaga, dan gigi emas. Aku tidak pernah menyombongkan diri. Penguasa abadi menyeringai dan menangkupkan tangannya, ya. Apakah ada cara untuk menahan iblis ini? Ya, Buddhface berkata dengan percaya diri. Aduh, aku tahu itu. Setan yang sangat kuat, tunggu, apa yang baru saja kamu katakan? Celestial Prime menghela nafas dan berbicara dengan putus asa. Di tengah kata-katanya, dia tiba-tiba bereaksi dan menoleh untuk melihat Buddhface dengan tak percaya. Buddhface bersumpah dengan sungguh-sungguh, dewa ini mengatakan ada cara untuk menghadapi iblis ini. *CK. Benar-benar ada cara. Semua orang tiba-tiba menjadi bersemangat dan menatap Buddhface seolah-olah mereka telah melihat harapan untuk bertahan hidup. Rekan kultivator, apakah kita bisa bertahan atau tidak tergantung pada Anda? Ya, rekan kultivator, kita sekarang adalah belalang yang terikat pada tali yang sama. Rekan kultivator, jika kamu punya cara, cepat tunjukkan pada kami. Buddhface mendengar ini dan melirik Duan Jiude. Keduanya mengangguk bersamaan. Duan Jiude tiba-tiba berseru dan berkata dengan panik, Wakil Ketua Fraksi, kamu tidak akan menggunakan trik itu kan? Kemudian dia melemparkan dirinya ke depan Buddhface, memeluk kakinya, dan melolong sekuat tenaga, Wakil Pemimpin Fraksi, tidak. Trik itu akan membuatmu rugi besar. Kamu benar-benar tidak bisa menggunakannya, fraksi surga meledak kami tidak bisa tanpa Wakil Pemimpin Fraksi. Tidak ada yang tahu kapan Buddhface mengenakan jubah merah, kacamata hitam di hidungnya, dan tangannya di belakang punggung. Dia tampak acuh tak acuh. Dia menghela nafas panjang dan berkata dengan sedih, aduh, jika dewa ini tidak pergi ke neraka, siapa lagi? Sekarang iblis telah muncul di dunia, dewa ini tidak ingin para pembudidaya dunia jatuh ke dalam penderitaan, jadi saya bersedia menggunakan tubuh saya untuk menekan iblis. Jangan hentikan saya. Mendengar ini, Duan Jiude berguling-guling di tanah dan melolong sedih. Tidak, Wakil Pemimpin Fraksi, kamu tidak bisa melakukan ini. Raja Surgawi dan Prime Surgawi di sekitarnya merasa ada yang tidak beres. Mengapa pemandangan ini terasa agak familiar, seolah-olah mereka pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya? Buddhface melihat bahwa tidak ada yang sadar, jadi dia melambaikan cakarnya ke Duan Jiude. Berhentilah melolong dan keluarlah untuk membantu dewa ini.
Reaksi Duan Jiude cepat. Dia berbalik dan bangkit dari tanah, berdiri di samping Budfest dengan ekspresi serius. Karena wakil pemimpin fraksi telah membuat keputusan ini, sebagai anggota fraksi surga yang meledak, aku tidak boleh ketinggalan. Duan Jiude berkata dengan sungguh-sungguh, aku telah memutuskan bahwa aku akan hidup dan mati bersamamu, wakil pemimpin fraksi, dan kita akan menggunakan trik terlarang bersama. Mendengar ini, Budfest meraih tangan Duan Jiude dan berkata dengan suara yang dalam, Penatua Duan, apakah Anda sudah mengambil keputusan? Duan Jiude memegang Budfest, matanya penuh air mata, dan berkata dengan penuh semangat, merupakan kehormatan bagi saya untuk pergi ke neraka bersama wakil pemimpin fraksi dan menekan iblis itu. Seorang pria dan seekor anjing saling memandang tanpa mengucapkan sepatah kata pun, hanya perasaan saling menghargai satu sama lain yang menyebar. Semua orang saling memandang dan tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. Jika seekor anjing mengatakan itu mungkin membual. Tetapi sekarang seorang pria dan seekor anjing telah mengatakan hal yang sama. Itu seharusnya benar, bukan? Kalau tidak, bagaimana bisa dua pria bertindak seperti ini? Seorang Celestial Prime ragu-ragu sejenak dan berkata dengan suara yang dalam, jika kita benar-benar dapat menekan iblis ini dan memberi kita kesempatan untuk hidup, kita bersedia membantu. Dengan seseorang yang memimpin, yang lain juga merespons. Itu benar, selama kita bisa melarikan diri, kita bersedia membayar berapapun harganya. Rekan kultivator, apa solusinya? Beritahu kami dengan cepat, atau kami tidak akan dapat melarikan diri begitu iblis menyadarinya. Ya, sesama kultivator, beritahu kami dengan cepat. Sudut mulut Budfest berkedut, tetapi dia dengan cepat menariknya kembali dan memasang wajah tegas, oke. Karena kamu sangat mempercayai dewa ini akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkanmu hari ini. Tolong keluarkan batu roh di tanganmu dan tempatkan mereka sesuai dengan formasi yang telah saya gambar. Saat dia berbicara, Budfest menggambar mantra yang sangat rumit di tanah. Melihat ini, semua orang mengeluarkan batu roh mereka tanpa keraguan. Selanjutnya, taruh semua obat spiritual, ramuan spiritual, dan senjata ajaib pada mantra ini. Semua orang mengikuti instruksinya, dan segera tanah itu ditumpuk dengan harta alam dan batu roh yang tak terhitung jumlahnya. Budfest bahkan tidak melihat mereka. Dengan lambaian tangannya, cahaya redup muncul di perutnya, dan dengan deru, semuanya tersedot ke perutnya. Semuanya, aku akan menggunakan skill terlarangku. Budfest berteriak, menekuk kakinya sedikit, dan seluruh tubuhnya meletus dengan kekuatan inti surgawi yang kuat. Semua orang merasa bersemangat, dan mereka mengepalkan tangan tanpa sadar. Hebat, fraksi surga yang meledak masih bisa diandalkan? Dor! Dengan suara tumpul, Budfest tiba-tiba terbang mundur seperti panah tajam. Dia hanya bisa melihat siluet Budfest dan Duan Jiude semakin jauh dan semakin jauh dan semakin jauh dan semakin jauh. Sampai mereka menghilang sama sekali. Semua orang saling memandang, mata mereka penuh kebingungan. Di mana keterampilan pamungkasnya? Di mana keterampilan terlarang itu? Bab 1743 Sistem Perencanaan Tertinggi. Pada awalnya, seorang Perdana Menteri berseru, tidak heran dia adalah wakil pemimpin faksi dari fraksi surga yang meledak. Aku tidak menyangka dia begitu cepat. Ya, aku tidak tahu bahwa dia bahkan tidak berada di tahap Celestial Prime. Benar saja, fraksi surga yang meledak penuh dengan naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok. Setelah beberapa saat, setan sadar dan mulai berjalan ke arah mereka. Celestial Kings dan Celestial Prime akhirnya bereaksi. Tidak, bukankah mereka mengatakan ada gerakan terlarang? Apa aku salah melihatnya? Mereka sepertinya kabur. Tidak, aku baru saja melihat mereka memecahkan mantra pembatas di sekitar mereka dan berlari keluar. Keheningan adalah keynote saat ini. Keheningan adalah Chopin malam itu. Pada saat ini, pemandangan itu sunyi senyap, dan pin drop bisa terdengar. Setelah waktu yang tidak diketahui, seorang Celestial Prime akhirnya bergumam, menurutmu, kita telah ditipu? Ditipu. Semua orang saling memandang dan tiba-tiba tersadar. F***CK. Ya, kami telah ditipu. D***men, langkah terlarang * omong kosong macam apa ini?
Anjing de asterismen ini hanya menipu kami dari harta kami dan melarikan diri. Gerakan terlarang seperti apa yang membutuhkan begitu banyak harta surga dan bumi? Semua orang ketakutan, dan beberapa bahkan memegangi wajah mereka dan meratap. Sekelompok bajingan ini, tidak ada orang baik di fraksi surga yang meledak. Harta saya, itulah yang telah saya simpan selama bertahun-tahun berkultivasi. Apakah kamu bodoh? Kamu masih ingin memikirkan harta karun sekarang? Lihat ke depan. Setan, kita mati? Para raja surgawi dan prime surgawi melihat ke depan dengan putus asa. Dua dari mereka siap untuk mati. Bukan salah mereka bahwa Celestial Prime tidak memiliki tulang punggung. Musuh terlalu kuat. Mereka begitu kuat sehingga bahkan jika mereka bertarung dengan hidup mereka hanya bisa berjuang paling lama beberapa detik lagi. Saat ini, iblis telah tenang. Seharusnya tidak. Mungkinkah kekuatanku melemah? Tubuhnya masih ditekan, dan yang muncul sekarang hanyalah jiwa yang terbelah. Meski begitu, kekuatan yang bisa dia gunakan bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh orang-orang ini, jadi dia sama sekali tidak menganggap serius serangga kecil ini. Iblis Findish dengan hati-hati memeriksa fragmen jiwa dengan jiwa ilahinya, tetapi tidak menemukan masalah apapun. Setelah berpikir sejenak, dia melihat kerumunan lagi. Kamu sekelompok serangga, aku telah membiarkanmu hidup lebih lama. Sekarang, matilah dengan patuh. Iblis jahat mengeluarkan raungan rendah dan sekali lagi memadatkan aura hitam yang mengerikan, membentuk naga hitam ganas yang menyerbu ke arah kerumunan. Namun, saat naga hitam itu menekan kepalanya, seluruh naga hitam itu menyebar menjadi gas hitam yang memenuhi langit dengan ledakan. Apa yang sedang terjadi? Setan itu tercengang. Dia belum pernah menghadapi situasi seperti itu ketika dia menjelajahi dunia di masa lalu. Kelompok supremasi abadi sudah bersiap untuk mati. Tetapi ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka juga terpana. Setan ini terlihat cukup besar, tetapi mengapa emosinya begitu rapuh? Seperti yang diharapkan. Suara tercela tiba-tiba terdengar. Semua orang berbalik untuk melihat dan langsung marah. Itu kamu, anjing rendahan. Dia benar-benar berani keluar. Kerumunan langsung mengepung Buttfast, masing-masing dari mereka menggosok tinju dan telapak tangan, sangat marah. Menghadapi kemarahan orang banyak, Buttfast tidak takut menghadapi bahaya dan berkata dengan tenang, semuanya, saya, wakil pemimpin, yang baru saja bergerak. Saya menyelesaikan langkah ini dan menyelamatkan hidup Anda. Kerumunan, yang hendak bergerak, agak ragu-ragu. Betulkah? Aku tidak melihatmu barusan. Bagaimana caramu bergerak? Jangan coba-coba membodohi kami. Kamu kabur begitu saja. Buttfast tiba-tiba memiliki ekspresi dianiaya dan berteriak di atas suaranya, bagaimana mungkin? Kata-kata dewa ini memiliki bobot yang sangat besar. Reputasi saya sebagai pemuda yang saleh dan saleh bukan hanya untuk pertunjukan. Baru saja, dewa ini pergi hanya untuk menyelamatkanmu dengan lebih baik. Aku tidak menyangka kamu akan menganggapku seperti ini. Dewa ini sangat terluka. Mendengarkan nada percaya diri Buttfast, penonton tidak bisa menahan cemberut. Mungkinkah kita benar-benar salah memahami anjing ini? Rekan kultivator, apakah kamu benar-benar menggunakan teknik terlarang tadi? Tanya supremasi abadi. Omong kosong. Kalau tidak, bagaimana kamu bisa selamat sekarang, nama lebih sering? Apakah dia akan mati begitu saja? Anda terlihat cukup energi, bukan? Sebelum ada yang bisa berbicara, tubuh Buttfast tiba-tiba dipenuhi aura lemah, dan ekspresinya tampak putus asa. Dengan plop, Buttfast jatuh lurus ke bawah. Semua orang terkejut. Kamu benar-benar jatuh begitu saja. Duan Jiude segera bergegas, mengeluarkan sepotong kain hitam dari cincin penyimpanannya, dan membungkus Buttfast. Dia berteriak dengan wajah sedih, Tuhan tidak memberkati fraksi surga yang meledak. Wakil pemimpin, kamu mati dengan sangat menyedihkan. Seseorang menjulurkan kepalanya untuk melihat apa yang terjadi pada Buttfast, tetapi Duan Jiude menghalangi pandangannya begitu erat sehingga bahkan sehelai bulu anjing pun tidak terlihat. Wakil pemimpin, dia memiliki keinginan ketika dia masih hidup. Dia berharap bisa mengadakan pemakaman besar dan pergi dengan harta surga dan bumi yang tak terhitung jumlahnya. Air mata mengalir di wajah Duan Jiude saat dia berkata dengan getir,
Saya ingin memenuhi keinginan wakil pemimpin sekte. Saya ingin tahu apakah semua orang bisa membantu saya? Saat dia berbicara, Duan Jiude melambaikan tangannya, dan sejumlah besar batu roh serta harta surga dan bumi jatuh dan membentuk lingkaran di sekitar Budfest. Ini, lupakan saja, anggap saja itu sebagai pemenuhan keinginan wakil pemimpin fraksi surga yang meledak, saran supremasi surgawi setelah ragu-ragu sejenak. Seperti kata pepatah, yang mati adalah yang terpenting. Bahkan jika mereka memiliki keraguan di hati mereka, mereka hanya bisa melakukan apa yang diperintahkan. Saat dia berbicara, mereka mengeluarkan beberapa harta surga dan bumi yang telah mereka sembunyikan sebelumnya dan menempatkannya di samping Budfest. Segera, sejumlah besar harta surga dan bumi dan batu roh ditumpuk di sekitar Budfest, mengelilingi pria dan anjing itu dengan erat. Duan Jiude memegang Budfest dan membungkuk dalam-dalam kepada orang banyak, "Terima kasih, sesama pembudidaya, untuk memenuhi keinginan wakil pemimpin." Ketika orang banyak mendengar ini, mereka juga membalas gerakan itu. "Penatua Duan, kamu tidak harus bersikap sopan. Inilah yang harus kita lakukan." "Itu benar. Rekan anjing kultivator mengorbankan dirinya agar kita bisa hidup. Benar-benar benar. Ketika saya kembali ke sekte, saya pasti akan mendirikan sebuah tablet batu untuk anjing pembudidaya sesama untuk memperingati 100 tahun. Saat itu, mereka tiba-tiba mendengar suara mendesing di samping telinga mereka. Semua orang tercengang dan sedikit bingung. Mereka melihat ke atas. Mereka melihat Budfest, yang tampak seperti anjing mati, sekarang berlari ke depan dengan penuh semangat, dan Duan Jiude ada di sisinya. "Rekan-rekan kultivator, dewa ini tiba-tiba hidup kembali karena ketulusanmu. Terima kasih, rekan-rekan kultivator." Tanah, yang penuh dengan batu roh dan harta surga dan bumi, sekarang kosong. Mendesis. Kerumunan tiba-tiba marah, dan seteguk darah tersangkut di tenggorokan mereka. F***CK. Kalian berdua penipu, melakukan ini lagi? Bab 1744 Sistem Perencanaan Tertinggi. Pada saat ini, Suke sedang berbaring dalam asap hitam, merasakan demonic ki di tubuhnya tumbuh. Dia sangat puas. Dia pikir dia akan mati kali ini. Dia tidak berharap sistem dapat menyerap demonic ki. Ini namanya apa? Ini adalah Putra Providence. Sistem, berapa banyak yang sudah kamu serap sekarang? Suke menyilangkan kakinya dan bertanya dengan santai. Membalas host, progres saat ini adalah 60%. Suke duduk dan berkata dengan heran, begitu cepat? Dia telah bertanya tentang kemajuan di awal. Saat itu, dia hanya menyerap 3%. Menurut kecepatan itu, dibutuhkan setidaknya 1 hingga 4 jam untuk menyelesaikan penyerapan. Sekarang, dalam waktu kurang dari 1/4 jam, sudah mencapai 60%? Sistem pasti curang. Membalas host, target yang diserap telah mengumpulkan demonic ki 2 kali. Sistem telah menyerap demonic ki 2 kali. Kemajuannya masing-masing meningkat sebesar 30% dan 20%. Petik 2. Suke tertegun. Mengumpulkan demonic ki? Apa yang coba dilakukan sistem? Mungkinkah dia berpikir aku menyerap terlalu lambat, jadi itu membantuku? Memikirkannya seperti ini, iblis ini adalah saudara yang baik. Lagi pula, dia tidak bisa keluar untuk sementara waktu, jadi Suke berbaring lagi. Pada saat yang sama, iblis, yang telah diserap oleh sistem 2 kali, berada dalam keadaan kebingungan. Apa yang sedang terjadi? Apakah karena telah disegel selama bertahun-tahun sehingga layu? Tidak mungkin. Aku telah memadatkan demonic ki selama ini. Tidak mungkin aku bahkan tidak bisa melepaskan 2 gerakan demonic ki kan? Iblis menatap telapak tangannya dengan curiga. Dia hampir curiga bahwa Sakyamuni telah menggunakan tipuan rahasia padanya. Kultivasi saya sangat tinggi. Selama saya keluar dari tempat ini, tidak peduli trik rahasia apa yang Anda gunakan, Anda tidak dapat menghentikan saya. Iblis mendengus dingin. Dia mengangkat tangannya dan memadatkan demonic ki dalam jumlah besar lagi, bergegas menuju Celestial Prime. Celestial Prime benar-benar mati rasa saat ini. Melihat ki iblis yang luar biasa, mereka hanya memiliki satu pemikiran di benak mereka. Aku lelah, aku akan hancur. Fraksi surga yang meledak tidak baik.
Pada saat ini, dalam asap hitam, suara notifikasi sistem terdengar. Ding! Terdeteksi peningkatan pesat yang tiba-tiba dalam Demonic Key. Apakah Anda ingin meningkatkan kekuatan sistem untuk menyerapnya? Suke bahkan tidak memikirkannya dan segera menjawab, tingkatkan. Tingkatkan hingga maksimal. Dalam sekejap, kekuatan hisap yang bergejolak datang dari dalam tubuh Suke. Seolah-olah ada lubang hitam di dalam tubuhnya, dengan gila-gilaan menyerap gas hitam di sekitarnya. Sialan, ini terlalu ganas. Suke tidak bisa duduk diam lagi. Dia berdiri dari kursi dan duduk bersila. Dia mengaktifkan teknik kultivasinya untuk menyeimbangkan ki iblis di tubuhnya. Demonic Ki bukanlah hal yang baik, dan sistem tidak dapat menganalisis komponen spesifiknya. Namun, Suke dapat merasakan bahwa setelah aura iblis memasuki tubuhnya, ia terus berusaha menyerang pikirannya. Ada terlalu banyak energi iblis yang melonjak dalam waktu singkat. Bahkan dengan kultivasi supremasi abadi, dia tidak bisa menahannya. Ada kemungkinan besar tubuhnya akan meledak dan dia akan mati. Bahkan jika tubuhnya tidak meledak dan mati, itu akan menyebabkan pikirannya terkontaminasi, yang akan berdampak besar pada kultivasinya di masa depan. Mere Demonic Ki berani merusak pikiran Octave Saint? Sungguh lelucon. Suke berteriak dengan suara rendah. Metode kultivasinya mulai berputar dengan gila-gilaan, dan semburan cahaya keemasan muncul di tubuhnya. Ledakan. Kedua kekuatan, cahaya keemasan dan aura hitam, mulai bersaing dengan tubuhnya sebagai medan perang. Bahkan dia sendiri tidak menyadari bahwa di dalam tubuhnya, ada patung Buddha emas yang berkilauan dan patung iblis yang ganas, memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya, perlahan mengembun. Saat Suke meningkatkan daya serap sistem, telapak besar aura hitam jatuh ke kepala Celestial Prime. Peng! Kali ini, telapak aura iblis menghilang bahkan tanpa menyentuhnya. Itu bahkan lebih rapuh daripada awan di langit. Tidak hanya Celestial Prime tidak merasa lega, tetapi mereka juga merasa tersiksa. Bunuh saja aku, apa yang ingin kamu lakukan? Salah satu Celestial Prime akhirnya tidak tahan lagi dan berlutut di tanah sambil meratap. Bagaimana Anda bisa melakukan ini? Anda tidak membunuh kami, Anda hanya tahu bagaimana menakut-nakuti kami. Anda tidak hanya membuat kami takut, tetapi Anda juga menyebabkan kami ditipu oleh anjing itu dari semua harta kami. Jangan bilang kau bersama anjing itu? Setan itu juga benar-benar tercengang. Dia sangat yakin bahwa dia benar-benar memadatkan semua kekuatannya dalam serangan telapak tangan itu, dan dia dengan jelas merasakan bahwa telapak tangannya penuh kekuatan pada saat dia menyerang. Bagaimana itu bisa hilang setelah dia memukulnya? Hah! Gerakan iblis itu tiba-tiba berhenti, dan dia merasakan sesuatu yang aneh di tubuhnya. Itu adalah semacam kekuatan isap yang dengan gila-gilaan menyerap aura iblis di jiwa terpisahnya. Demon It, dari mana datangnya serangga kecil ini? Beraninya kau membuat masalah di tubuhku? Iblis meraung dan membanting telapak tangannya ke tubuhnya, yang membuat Celestial Prime di sekitarnya bergidik ketakutan. Seperti yang diharapkan dari iblis yang tidak manusiawi, dia bahkan bisa menyentuh dirinya sendiri. Peringatan, host, bahaya mendekat. Suke, yang sedang menyerap aura iblis, tiba-tiba mengangkat alisnya dan membuka matanya. Dia melihat bahwa di atas kepalanya, sebuah telapak tangan besar menekan secara horizontal, membawa serta aura pembunuh yang ganas. Titik. Sepertinya saya telah ditemukan. Sistem, berapa banyak lagi yang saya perlukan? Suke mendengus dingin dan bertanya. Membalas host, progres saat ini adalah 95%. Sudah hampir sampai, lihat bagaimana Octave Saint ini akan mengelabui orang ini. Suke segera berhenti menyerap dan menggunakan langkah Yu untuk menghindari telapak tangan. Dia tidak berani mengambilnya secara langsung. Adegan biksu tua yang dikirim terbang oleh telapak tangan masih jelas di benaknya. Biksu tua itu sangat kuat, tetapi dia masih dikirim terbang. Dia tidak tahu apakah dia sudah mati atau masih hidup. Buka untukku. Kekuatan inti surgawi menyembur keluar dari telapak tangan Suke, yang berubah menjadi dua bilah tajam dan menembus langsung ke aura hitam di depannya. Kemudian, dia merobek aura hitam, yang menjadi jauh lebih lemah karena penyerapan, dan tiba-tiba sebuah lubang robek. Suara mendesing.
Dengan lompatan, dia langsung mengebor keluar dari lubang. Celestial Prime melihat sosok yang tiba-tiba keluar dari aura hitam. Ketika mereka melihat lebih dekat, mereka sangat terkejut sehingga mereka tidak bisa menutup mulut. F***CK. Bukankah itu Suke? Bukankah dia baru saja ditelan? Dari mana dia datang? Apa-apaan, orang ini baru saja dimakan. Lihat dia bahkan mengganti bajunya. Apa yang terjadi? Apa yang ada di aura hitam itu? Di hadapan keraguan semua orang, Suke tampak acuh tak acuh. Dia melambaikan tangannya dan berkata dengan suara yang dalam, "Semuanya, saya telah menguasai teknik terlarang untuk menghancurkan iblis ini. Selama Anda bersedia meminjamkan saya harta Anda, saya pasti akan dapat menekan iblis ini dalam satu gerakan." Tanda seru petik 2. Bagus sekali, saya bisa menggunakan kesempatan ini untuk menipu gelombang harta karun langit dan bumi lainnya. Orang suci bertindak tangguh ini memang ahli dalam memanen daun bawang. Namun, tepat setelah dia selesai berbicara, dia menemukan bahwa semua orang menatapnya dengan ekspresi aneh dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tidakkah kamu ingin menekan iblis ini? Suke mengangkat alisnya. Jika iblis ini tidak dimusnahkan, kita semua akan mati. Sebelum dia selesai berbicara, seorang Celestial Prime berteriak dengan marah, "Apakah fraksi surga yang meledak hanya mengetahui trik ini untuk menipu orang? Rekan kultivator, ayo serang bersama dan bunuh dia. Kamu terlalu jauh. Ini terlalu banyak." Celestial Prime telah ditipu satu demi satu. Saat ini, mereka sudah sangat marah. Mereka mengerumuni Suke. Suke tercengang. F***CK. Bagaimana saya menyinggung Anda? Akhir dari bab ini. Bab 1745 Sistem Perencanaan Tertinggi. Celestial Prime menyerang dengan marah dengan niat membunuh. Suke tidak bereaksi untuk sementara waktu. Dia mengelak ke kiri dan ke kanan dan bertanya dengan bingung, "Bagaimana aku menyinggungmu? Menekan setan, apakah kamu benar-benar ingin mati di sini? Mati asku, aku akan membunuhmu sebelum aku mati." Seorang perdana surgawi meraung, "Fraksi surga yang meledak sudah keterlaluan. Itu benar, kamu telah menipu kami lagi dan lagi. Kamu hanya mempermainkan kami." Suke tercengang. "Hei, kamu bisa makan apapun yang kamu mau, tapi kamu tidak bisa mengatakan apapun yang kamu mau. Meskipun Saint of Saint ini memiliki banyak wanita, aku tidak tertarik pada pria." Suke menghindari serangan lawannya. "Bagaimana aku mempermainkanmu? Kamu berani mengatakan itu? Bukankah pendeta Tao tua dan anjing dari fraksi surga yang meledak?" Suke tertegun sejenak. Kemudian dia bereaksi dan mengutuk dalam hatinya. "Men itu. Butfest dan Duan Jiude, kalian berdua penipu tua. Anda tidak hanya menipu orang, tetapi Anda juga meninggalkan saya kekacauan besar untuk dibersihkan untuk Anda." Tunggu, mereka benar-benar telah diusir dari fraksi surga yang meledak. Suke membuat keputusan cepat dan membuat garis yang jelas dengan mereka. Sayangnya, Celestial Prime telah ditipu 2 kali oleh Butfest dan Duan Jiude. Saat ini, mereka sama sekali tidak ingin mempercayai Suke. Mereka menyerang seolah-olah mereka adalah musuh yang telah membunuh ayah mereka. Kemarahan Suke berkobar saat dia bertarung, dan dia berteriak, "Cukup." Ledakan. Kekuatan inti surgawi di sekelilingnya bergulir, dan petir emas yang tak terhitung jumlahnya melintas dan mengguncang semua orang. Celestial Prime tertangkap basah. Mereka dilumpuhkan oleh bencana kuno dan tidak bisa bergerak. Dor! Suke dengan cepat memukul mereka dengan telapak tangannya dan membuat mereka terbang. Celestial Prime jatuh ke tanah, hati mereka penuh dengan ketidakpercayaan. Apa-apaan? Benda tadi adalah bencana kuno? Bagaimana mungkin ada bencana kuno di tubuh orang ini? Apakah dia bahkan manusia? Suke telah menyegarkan pandangan dunia semua orang lagi dan lagi. Tiba-tiba, mereka melihat sejumlah besar bencana kuno keluar dari tubuh Suke, yang benar-benar menghancurkan pandangan dunia mereka. "TSK, aku selalu menjadi orang yang damai. Kalian tiba-tiba menyerangku. Aku akan menyelesaikan masalah denganmu nanti." Suke mendengus dingin dan menoleh untuk melihat tubuh iblis raksasa itu. "Yang mulia abadi bisa menanganinya nanti. Hal terpenting sekarang adalah menyerap semua ki iblis."
Dia sangat ingin tahu level apa yang bisa dia capai setelah dia selesai menyerap ki iblis. Orang harus tahu bahwa Xiao Rou masih berada di tangan Kaisar Abadi 4 arah. Kekuatannya jauh dari cukup untuk mengalahkan Kaisar Abadi. Pria besar di sana, serahkan ki iblis di tubuhmu dengan patuh, dan aku, orang suci yang bertindak tangguh, akan menjadikanmu maskot dari fraksi surga yang meledak. Suke membengkokkan jarinya ke arah iblis dan tertawa angkuh. Setan itu memelototi Suke dan berkata dengan suara gemuruh, "Berat, kamu adalah orang yang baru saja menyerap energi iblis-iblis ini? Ini kehormatanmu, apakah kamu mengerti?" Suke mengangkat telinganya dan berkata dengan jijik, "Untuk dapat menyumbangkan kekuatan kepada orang suci yang bertindak tangguh ini yang belum pernah dilakukan sebelumnya dan tidak akan pernah dilakukan di masa depan. Bahkan jika Anda mati di masa depan, Anda akan dikenang oleh dunia." Itu konyol. Setan itu sangat marah sehingga dia tertawa, dan sejumlah besar gas hitam mengembun di sekelilingnya. "Apakah kamu tidak ingin menyerapnya? Setan ini akan membiarkanmu menyerap sebanyak yang kamu mau." Ledakan. Setelah mengatakan itu, sejumlah besar ki setan tiba-tiba meledak dan membanjiri Suke. Mata Suke berbinar, dan dia langsung menemuinya. "Saudara yang baik, terserah apa kata kamu." Dia terjun langsung ke ki iblis, dan sosoknya langsung terendam. Setan itu menatap dengan dingin ke masa ki setan. Dalam kumpulan ki iblis ini, dia telah menambahkan sumber iblisnya sendiri. Ini adalah sumber iblis luar angkasa, dan tidak ada pembudidaya di benua awan surgawi yang dapat menyerapnya. Karena itu adalah kekuatan yang bukan milik dunia ini. Jika diserap, hanya akan ada dua hasil. Meledak dan mati, atau menjadi embel-embelnya. Bocah, kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena bodoh. Oh, apa? Setan itu tiba-tiba melebarkan matanya dan menatap ki setan di depannya dengan tak percaya. Di matanya, sumber iblis itu seperti massa inti kristal yang memancarkan cahaya hitam, bercampur dengan gas hitam seperti kabut. Mereka yang dikendalikan akan memiliki inti kristal sumber iblis di tubuh mereka. Tetapi pada saat ini, dia melihat bahwa dalam tubuh mungil itu, jumlah inti kristal sumber iblis meningkat satu persatu. 1, 2, 3. Hampir semua inti kristal sumber iblis telah diserap. Bagaimana ini mungkin? Ketakutan besar muncul di hati iblis. Ini adalah sumber iblis yang dia kumpulkan setelah berkultivasi selama 10.000 tahun. Di benua awan surgawi ini, bahkan seorang kaisar surgawi tidak dapat menyerapnya. Bagaimana mungkin yang mulia surgawi kecil seperti dia menahan erosi sumber iblis? Pada saat ini, tawa liar Suke berasal dari gas hitam. Lumayan, gunakan lebih banyak kekuatan. Lanjutkan, jangan berhenti. Bajingan, cepat dan berhenti. Iblis itu ketakutan dan menggerakkan ki iblis, mencoba mengambil kembali inti kristal sumber iblisnya. Kekuatannya berasal dari sumber iblis, dan jika sumber iblis dalam jiwa yang terbelah ini diserap, itu akan menghilang antara langit dan bumi. Tidak mudah baginya untuk memadatkan jiwa yang terbelah ini dan melarikan diri dari sumber iblis. Jika dia melewatkan kesempatan ini, dia tidak tahu berapa lama sebelum dia bisa meninggalkan segel lagi. Kembalilah untukku. Dia meraung dan mengulurkan telapak tangannya ke arah ki iblis, mencoba memukul Suke. Suke sedang menyerap ki iblis dengan nyaman, dan tiba-tiba melihat pihak lain mencoba mengeluarkannya. Bagaimana dia bisa setuju? Menjauh dari saya. Suke mengangkat tangannya, dan ki iblis yang baru saja dia serap keluar, bercampur dengan bencana kuno yang telah dia serap sebelumnya, dan melesat ke depan. Retakan. Ledakan dahsyat terdengar, dan telapak tangan iblis itu diledakkan dengan paksa. Iblis, yang telah menyerap ki iblis dan sumber iblis dalam jumlah besar, telah kehilangan banyak kekuatan. Bencana kuno, yang sebelumnya tidak membahayakan dirinya, sekarang penuh dengan lubang di telapak tangannya. Semburan gas hitam menghilang, dan bahkan tubuhnya banyak menghilang. Ding! Penyerapan ki iblis mencapai 100%. Jika kamu terus menyerap, kemajuannya tidak akan meningkat. Mendengar bunyi bip sistem, Suke sangat gembira. Dia telah menunggu begitu lama, dan dia akhirnya menyerap semua ki setan.
Dia melompat keluar dari ki setan, dan telapak tangan besar setan datang ke arahnya. Beraninya kamu menangkapku, kamu mencari mati. Kilatan tak menyenangkan melintas di mata Suke, dan dia langsung melepaskan bencana kuno di tubuhnya, yang menghantam tubuh iblis itu dengan keras. Bencana kuno yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi naga emas, yang bolak-balik di tubuh iblis, yang dibentuk oleh ki iblis. Setiap kali bolak-balik, itu akan menghilangkan ki iblis dalam jumlah besar. Melolong? Setan itu melolong dengan sedih, dan tubuhnya yang besar menjadi lebih ilusi saat jatuh ke belakang. Suke mendarat dari langit dan berdiri di padang pasir dengan tangan terlipat di belakang, wajahnya penuh penghinaan. Apakah itu selalu begitu berani? Siapa yang memberinya keberanian untuk menyerang orang suci yang bertindak keras? Apakah dia tidak tahu bahwa Aktov Sein tahu seni bela diri?